Selamat sore, saudara-saudara yang kekasih. Dalam Matius pasal 10 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, beberapa waktu belakangan ini, agak sering saya mendengar keluhan dari orang-orang Kristen yang menderita. Memang ini waktu-waktu menderita, saudara. Dan mereka berpikir, kenapa jadi Kristen kok masih menderita juga, gitu ya. Kan katanya hidup berkelimpahan, hidup diberkati. Benar, saudara. Ya, memang seperti anggapan orang di sepanjang masa, dan banyak ajaran yang mendukungnya, menyangka bahwa orang Kristen itu diberkati, enak kalau ikut Tuhan Yesus Kristus. Tidak salah sih, tapi ini hanya sebagian dari kebenaran. Ada sisi lain dari kebenaran menjadi pengikut dari Tuhan Yesus. Sebab apa? Tuhan Yesus bilang, "Aku mencari pengikut yang sungguh-sungguh." Dan pengikut yang sungguh-sungguh adalah orang yang rela berkorban, rela menderita untuk Dia. Dan Tuhan Yesus lukiskan sebagai memikul salib. Dari segi manusia rohani, kita memang diberkati berlimpah-limpah dengan sukacita yang tak dapat diambil oleh dunia ini. Itu Tuhan Yesus yang menjanjikannya sendiri. Tapi dari sudut manusia jasmani, kita ini menderita sama seperti dunia ini juga, mengalami penderitaan dan kesusahan. Bahkan kita lebih menderita lagi, karena dunia pun menyebabkan penderitaan bagi kita. Jadi, memikul salib itu berbicara soal penderitaan. Kenapa penderita? Karena mengikuti Yesus, yang pertama kita tidak bisa mengikuti kesenangan daging atau hawa nafsu daging. Kita harus menyangkal diri. Rasul Paulus mengungkapkannya sebagai berikut: "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Galatia pasal 5 ayat 24. Dari satu sisi, tidak mengikuti kesenangan daging berarti kita tidak mengikuti hawa nafsu, kemarahan, kejengkelan, dendam kepada orang yang memang pantas kita marahi, orang yang memang pantas kita jengkeli, atau orang yang kepadanya kita pantas untuk mendendam. Kita punya keinginan kuat untuk melampiaskan itu, tapi memikul salib menyebabkan kita bukan bilang saya belum bisa, tapi memikul salib menyebabkan kita bisa memadamkan amarah kita, membuang dendam kita, mengampuni, bahkan mendoakan dan memberkati orang yang menyulut emosi kita itu. Karena Tuhan sendiri memerintahkannya. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Dan di kemudian hari, Rasul Paulus menjabarkan perintah Tuhan Yesus ini sebagai berikut. Dalam tindakan yang nyata, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Roma 12 ayat 14. Ya. Jadi, ini harus bisa dilakukan kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, tidak bisa. Yang kedua, memikul salib berarti kita tidak mengikuti kesenangan atau hawa nafsu daging. Berarti kita tidak hidup dalam pesta pora, mabuk, kecanduan. Ada bermacam-macam kecanduan sekarang, ya. Kecanduan mabuk itu macam-macam. Mabuk alkohol, mabuk kerja, kecanduan seks, kecanduan narkoba, banyak deh, saudara. Kita tidak mabuk, kita tidak kecanduan, kita tidak serakah, saudara. Ketiga hal ini, pesta pora, mabuk, kecanduan, dan keserakahan, itu ujung-ujungnya kan seks. Ya, saudara, nafsu seksual yang berlebihan atau menyimpang. Kenapa? Punya pasangan seks itu bukan satu orang, tapi banyak. Baik dalam bentuk kegiatan seksual lawan jenis atau sesama jenis, pornografi, percabulan. Memikul salib itu berarti menjaga kekudusan perkawinan, yaitu monogami. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan
penghormatan. Dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara, belakangan ini kan masalah seks ini sangat menyolok, sangat menonjol, dan ini perlu kita perhatikan. Ya, begitu juga dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita itu kan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Saudara, kita memenuhinya tanpa keserakahan. Belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Kita wujudkan dalam doa. Ya, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasul Paulus kemudian mengajarkan ini kepada jemaat di Filipi sebagai satu tindakan dan teladan. Dia bilang kepada jemaat ini, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, kelimpahan maupun kekurangan. Mari saudara, pikul salib. Ya. Kemudian, memikul salib itu juga berarti siap dan rela dianiaya karena nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberitahu murid-muridnya tentang penderitaan dan kematiannya sendiri. Kemudian menyusul pemberitahuannya tentang penderitaan dan kematiannya itu, dia berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 24 tadi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di kemudian hari, rasul-rasul dianiaya, dipukuli karena nama Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dikatakan rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama setelah dipukuli itu dengan gembira, karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dalam Matius 5 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus juga berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi ini sisi ketiga dari mikul salib, dianiaya, disengsarakan. Tapi saudara, menyusul semua penderitaan ini kan kemuliaan yang kekal, yang dunia tidak bisa memberikan, kesenangan yang kekal, kebahagiaan yang kekal di hadapan Allah Bapa. Dan biarlah pandangan kita tertuju kepada yang kekal, bukan kepada yang fana ini. Penderitaan ini seketika lamanya, tapi disusul dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, mari arahkan wajah saudara kepada hal-hal yang surgawi, dan jangan pada hal-hal yang duniawi saja. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.